Itu sering dipakai buat masjid. Buat sholat. Ada yang sholat. Iya, maksudnya kan sering banget sholat di sini. Oh ya Allah. Enggak, kalau dia. Belum dicolok nih. Udah. Tes. Tuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bunyi sirine lewat mobil ambulan, teringat apa ibu bapak? Mati ya. Maka ini tambahan pelajaran selanjutnya. Gimana cara mengingat kematian? Pasang sirine di rumah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sempat membahas tentang masalah persiapan. Kata persiapan, sedikit ada ralat yang bertanya bukanlah Anas bin Malik tapi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdoa. Sal, mintalah. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meminta kepada Allah agar dapat mendampingi, agar dapat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Qala ghairu dzalik, apakah ada lagi yang lain? Qultu huwa dzaka. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah permintaan yang lain? Kemudian Rabi'ah mengatakan tidak ada, kecuali hanya doa itu saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Rabi'ah, jika memang dia ingin mendampingi, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud, maka bantulah agar engkau senantiasa memperbanyak sujud. Artinya laksanakan salat ya. Maka kata persiapan itu diambil daripada terdapat di dalam riwayat yang disampaikan oleh Ka'ab bin Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun riwayat yang dari Anas ya, yaitu adalah ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah, atau ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadanya kapan terjadinya kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, ma a'datta laha, apa yang telah engkau persiapkan dirimu untuk bisa bertemu dengan hari kiamat ya.
Adapun tadi riwayat Rabi'ah yaitu adalah hanya riwayat yang meminta agar dia bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat Anas bin Malik yaitu adalah yang bertanya kapan terjadinya kiamat. Kemudian laki-laki tersebut ya, mengatakan bahwasanya aku tidaklah membawa pahala yang banyak dari solatku, wala siyam dari puasaku, wala sedekah, dan juga bukan dari pahala sedekah yang aku bawa ya Rasulullah. Tetapi yang aku persiapkan untuk datangnya hari kiamat adalah uhibbullaha wa rasulahu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dari kisah pemuda yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan pelajaran bahwasanya cinta kepada Allah dan Rasulnya ini adalah merupakan ibadah yang baik. Ini merupakan bagian dari ibadah. Cinta itu adalah merupakan bagian daripada ibadah, apalagi yang kita cintai adalah zat yang memiliki kemuliaan, zat yang istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ini adalah cinta yang istimewa. Cinta yang spesial itu adalah kecintaan seorang hamba kepada Allah dan kecintaan umat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala anta ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah engkau cintai. Maka kalau kita ingin bertemu, dipertemukan dengan Allah tabaraka wa taala, dipertemukan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka milikilah cinta yang spesial, cinta yang dia peruntukkan kepada Allah dan juga kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin harusnya demikian. Dia memiliki cinta yang besar kepada Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah katakan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, mereka memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang beriman yaitu adalah dia memiliki kecintaan yang besar kepada Allah tabaraka wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Maka ini sebagai pembuka terkait koreksi perawi dari hadis yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Adapun Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami adalah yang menerangkan tentang masalah riwayat sujud, memperbanyak salat agar bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Adapun riwayat Anas bin Malik menerangkan tentang seseorang yang bertanya tentang hari kiamat, kemudian Nabi bertanya apa yang telah dia persiapkan, kemudian dia hanya mempersiapkan satu amal yang spesial, yaitu kecintaan kepada Allah dan kecintaan dirinya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ya, pembahasan daripada buku Bagaimana Bila Ajal Tiba yang ditulis dan disusun oleh Syekh Abdul Muhsin Ibn Abdul Rahman hafidhahumullah ta'ala, halaman yang ke-11. Suatu ketika khalifah yang bernama Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala memenuhi majelisnya dengan berbagai makanan dan perhiasan. Ya, namanya raja, kalau mengadakan suatu pertemuan mesti ada banyak makanan dan hiasan. Lalu beliau menghadirkan Abu Atiyah, salah seorang penyair ternama di masa Harun Ar-Rasyid.
dan berkata kepadanya, ungkapkan kepada kami kenikmatan dunia yang telah kami peroleh. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ini ingin meminta dibacakan syair yang di dalamnya terdapat pujian-pujian tentang kenikmatan dunia yang dimiliki oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian dibacakanlah kepadanya syair. Jadi kalau orang-orang dahulu di antara profesi yang paling spesial, yang paling banyak dicari oleh para petinggi-petinggi kerajaan, yaitu adalah para penyair. Ini adalah profesi yang spesial di masanya. Kemudian penyair ini yaitu Abul Atiyah menyampaikan dan membacakan syair. Ingat, syair yang dibacakan, bukan dia bernyanyi. Bedakan syair dengan nyanyian. Nyanyian itu identik dengan iringan musik. Adapun untuk syair tidak. Adapun yang sekarang ini instrumen itu hanya pelengkapnya, sama seperti musik tadi. Adapun ini tidak, pembacaan lafaz-lafaz. Ya, pembacaan lafaz-lafaz ini namanya syair. Orangnya syair, jamaknya namanya syu'ara. Jadi bait-bait yang dibacakan itu namanya syair. Orang yang membacakan jika satu syair, adapun jika orangnya banyak namanya syu'ara. Maka surat atau makna daripada syu'ara sebenarnya adalah para penyair, bukan para pemusik. Nah, ini sedikit kita ralat bagaimana pernah kita mendengarkan sebelumnya penjelasan tentang definisi daripada atau terjemahan yang disampaikan tentang syu'ara, sehingga diterjemahkanlah surat asy-syu'ara adalah sebagai surat pemusik. Maka tentu ini adalah terjemahan yang keliru, karena belum ada dari salafus saleh, orang-orang ulama terbaik dahulu yang pakar di dalam ilmu tafsir, mereka menerjemahkan makna daripada asy-syu'ara itu adalah sebagai musik. Kemudian dibacakanlah syair. Hiduplah dengan sesuka hatimu dalam naungan istana yang tinggi. Artinya masih diberikan pujian. Lihat nanti kita akan salut dan kagum dengan penyair ini, Abul Atiyah. Dia bukanlah sebagai orang yang terus mencari perhatian dan kedekatan dengan para pemimpin. Sekalipun dia dekat dengan pemimpin, dia akan selalu memberikan nasihat-nasihat terbaik yang akan menjadikan pemimpin ini tidak terlelaikan di dalam perkara dunia. Hiduplah dengan sesuka hatimu dalam naungan istana yang tinggi. Kemudian Ar-Rasyid memberikan pujian. Bagus. Lanjutkan. Apalagi yang engkau ingin sebutkan di dalam syairmu? Kenikmatanmu menjadikanmu berlari di hadapan pergantian siang dan malam. Artinya kemegahan yang engkau miliki dari istana ini dan kemewahan dari harta yang engkau miliki ini selalu ada baik di siang hari maupun di malam hari. Artinya waktunya, harinya selalu bergelimang harta. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid kembali memberikan apa? Pernyataan pujian. Bagus. Lanjutkan. Nah, dia berharap penyair ini yaitu Abul Atiyah rahimahullah taala memberikan lagi kalimat-kalimat pujian di dalam syairnya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian dibacakan lagi kalimat syairnya. Jika nyawa telah meregang. Tadi masih tentang pujian dunia serta harta yang dimiliki oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Jika nyawa telah meregang berarti mengingatkan apa? Khalifah akan mati dan meninggalkan seluruh harta yang telah dia miliki selama ini. Jika nyawa telah meregang di hadapan hati yang bergetar, karena orang ketika meregangkan nyawanya yang kita kenal dengan penyebutan sakaratul maut, bergetar ya, badannya mulai bergetar dari bawah sampai ke atas, dari bawah tubuhnya sampai atas tubuhnya, ini semuanya akan bergetar ya. Saat itu kamu akan tahu dengan pasti, wahai khalifah, bahwa selama ini kamu telah terperdaya. Sesungguhnya kamu telah terperdaya. Yaitu terperdaya artinya apa? Tertipu.
terlalaikan dengan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak diterangkan kamu terperdaya di dalam perkara apa. Tentunya orang akan tahu harta ini memperdayakan manusia dari apa? Daripada mengingat Allah, daripada untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada melaksanakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Quran surat Fatir surat ke-35 ayat yang kelima. Surat Fatir yaitu surat yang ke-35 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hambanya, fala yaghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kalian, menjadikan kalian lalai daripada menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah kalian juga diperdayakan oleh yang pandai memperdayakan manusia sehingga dia lupa kepada Allah tabaraka wa taala. Al-ghurur artinya diterjemahkan ya, oleh Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir, dikutip penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna al-ghurur yaitu adalah syaitan. Janganlah kalian terperdaya dengan godaan was-was dan godaan syaitan ataupun rayuan syaitan sehingga kalian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini di dalam Quran surat Fatir surat yang ke-35 ayat yang kelima, Allah mengingatkan kepada kita terkait dua perkara yang dapat melalaikan kita. Yang pertama, kehidupan dunia, aktivitas dunia kita ini, kegiatan yang kita laksanakan di dunia ini banyak bisa melalaikan kita daripada menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita, memperdayakan kita daripada mengingat Allah dan menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Kehidupan dunia ini yang pertama yang dapat melalaikan manusia. Dan yang kedua yaitu adalah syaitan. Dari syaitan. Al-ghurur yaitu adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang dapat memperdaya manusia, yang dapat menjadikan manusia lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi makhluk yang bisa menjadikan manusia lalai? Yaitu adalah syaitan. Kembali kepada kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lalu apa yang terjadi kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid? Menangislah dia. Ini adalah diantara ciri-ciri pemimpin yang memiliki hati yang sangat lembut. Nasihat itu memberikan manfaat, nasihat itu memberikan asar. Asar itu adalah pengaruh yang baik. Maka sebaik-baik yang dapat menjadikan hati kita ini terpengaruh di dalam kebaikan yaitu adalah nasihat. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid menangis. Salah seorang pejabatnya, kalau kita mungkin saat ini namanya menteri atau staf khusus. Salah seorang pejabat Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata kepada Abu Atiyah, engkau itu dipanggil ke sini oleh Amirul Mukminin untuk menghibur hatinya, akan tetapi engkau menjadikannya dia malah menangis, sedih dengan kalimat-kalimat yang kau sampaikan kepadanya. Kemudian Harun Ar-Rasyid berkata, biarkanlah dia, sesungguhnya ia melihat kita dalam kebutaan dan kita tidak ingin dan ia tidak ingin kita semakin buta. Biarkanlah ia, sesungguhnya ia melihat kita dalam kebutaan, yaitu kita ini buta, dibutakan dengan dunia sehingga tidak lagi tampak terkait kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dibutakan dengan perkara dunia, berarti dia akan lupa, tidak akan terlihat dia daripada apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah taala berkata, dan sesungguhnya dia tidak ingin
kita keadaannya semakin buta. Dan kata buta tentunya juga disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada hambanya, ya, bahwasanya mereka itu bukanlah buta tak bisa melihat, tetapi mereka buta daripada melihat kebenaran. Di dalam Quran surah Toha surat yang ke-20 ayat 124 dan 125. Quran surat Toha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Quran surat Toha ayat 124 terlebih dahulu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, fa inna lahu ma'isyatan donka, yang akan aku berikan kepadanya adalah kehidupan yang sangat sempit, ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan kami bangkitkan dia di padang mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Tetapi yang dimaksud dengan buta di sini bukanlah buta penglihatannya, tapi buta daripada hujjah, buta daripada kebaikan yang akan Allah berikan. Dia tidak bisa melihat kebaikannya Allah, dia tidak bisa melihat karunia-Nya Allah, dia tidak bisa melihat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beriman tatkala dibangkitkan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, dia akan betul-betul bisa melihat karunia Allah tabaraka wa taala. Bahkan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena melihat Allah tabaraka wa taala ini adalah merupakan tambahan nikmat yang Allah janjikan untuk hambanya pada hari kiamat, ya. Kemudian, ya, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat 115, qala rabbi, wahai Rabbku, lima hasyartani, kenapa engkau membangkitkan aku a'ma, dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal dahulu aku bisa melihat, aku memiliki mata untuk melihat, ya. Maka yang dimaksud di sini kata buta bukanlah buta secara pandangan mata kepala, tetapi buta daripada pandangan mata hati. Orang yang tidak menerima kebenaran, orang yang enggan untuk bisa mendengarkan nasihat, maka mereka adalah pada hakikatnya buta mata batin dan tuli daripada hatinya. Hatinya tuli, tidak mau mendengarkan nasihat, matanya pun demikian buta, tidak bisa memandang yang namanya kebenaran yang disampaikan kepadanya. Padahal kebenaran tersebut bersumber daripada sebaik-baik petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka makna daripada buta yang disampaikan oleh Harun ar-Rasyid bukanlah buta dari penglihatan mata kepalanya, tetapi buta daripada mata hatinya. Maka lebih baik kita itu sebenarnya buta mata kepala daripada buta mata hati. Karena sekarang banyak orang yang mata kepalanya bisa melihat, dia bisa melihat keindahan dunia ini, tetapi ternyata gemerlap dan keindahan dunia ini menjadikan hatinya menjadi buta. Maka jangan jadikan kehidupan dunia ini serta isinya menjadikan kita buta daripada melihat apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, cukuplah kematian sebagai nasihat. Ya. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Cukuplah kematian menjadikan hati bersedih, menjadikan mata menangis. Perpisahan dengan orang-orang tercinta, serta yang namanya kematian akan menjadi penghilang segala kenikmatan dan pemutus segala cita-cita di dalam perkara dunia. Ingatlah kematian, karena Nabi SAW mengingatkan kita untuk mengingat kematian, dan mengingat kematian bukan hanya sekali dua kali. Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk mengingat kematian sebanyak-banyaknya. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah kalian, zikra, mengingat, hadzimil ladzat, pemutus banyaknya kelezatan." Apa itu pemutus banyaknya kelezatan? Maka disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah al-maut, yaitu adalah kematian, ya. Maka mengingat kematian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengingat kematian bukanlah hanya sekali dua kali atau sekedarnya, tidak, sebanyak-banyak mungkin. Sebanyak-banyak mungkin, kapanpun dan dimanapun, di pagi hari kah, di siang hari kah, di sore hari kah, di malam hari kah, entah kita bersama di dalam keramaian dengan teman-teman kita, atau khususnya tatkala kita berada sendiri sedang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap keadaan dan kapanpun itu hendaknya kita selalu mengingat yang namanya kematian. Maka persiapkanlah diri kita untuk bisa meninggal, mati dengan keadaan yang baik, yang kita kenal dengan mati husnul khotimah. Karena sesungguhnya disebutkan oleh penulis di halaman 13, "Saudaraku, tahukah engkau kapan hari kematianmu dan di mana kamu berada untuk dimatikan oleh Allah Tabaraka wa taala?" Tahukah kita kapan kita dimatikan, dan di negeri mana dan di bumi mana yang kita pijak yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita di atasnya? Kita tidak tahu tempatnya dan kita tidak tahu waktunya. Dan ini Allah tegaskan, nasihat yang disampaikan oleh penulis ini berangkat dari firman Allah Tabaraka wa taala yang terdapat di dalam Quran surah Luqman, surat ke-31 ayat 34. Surat Luqman surat yang ke-31 ayat 34. Di penghujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang pun, tidak ada satu jiwa pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan dimatikan, dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya kematian ini datang dengan cara tiba-tiba. Kematian ini adalah merupakan kiamat awal, pembuka daripada kiamat, ya. Dan kiamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya akan datang secara tiba-tiba, baghtatan. Tidak tahu kita kapan itu kematian akan menyapa kita.
tidak tahu kita di mana kita akan diwafatkan dan kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang cerdas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayyul mu'minina akyas. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ayyul mu'minina akyas. Mukmin yang seperti apa yang cerdas? Akyas, yaitu yang cerdas, yang akan memperoleh banyaknya keberuntungan, bukan yang bodoh, yang akan merugi, yang selalu akan meraih keburukan di dalam kehidupannya, baik itu kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Ayyul mu'minina akyas. Mukmin yang seperti apa yang cerdas ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan mukmin yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang banyak untuk mengingat kematian. Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Nah, kita malah kalau membahas tentang masalah kematian kadang-kadang dibawa ke dalam perkara negatif. Apalagi kalau udah berbicara tentang wasiat, mak tulis wasiat, kamu nak doakan mama mati, durhaka kamu. Kita mengingatkan tentang masalah kematian, kita membahas kematian karena memang kita semuanya ini adalah mengarah kepada kematian. Langkah kita ini sedang mengarah kepada kematian. Umur ini makin berkurang, maka bukan bertambah. Umur ini makin berkurang. Jatah kita untuk bisa hidup, kesempatan untuk bisa beramal ini sudah makin sedikit. Amal umur sedikit, sedangkan nanti hisab dan dosa sudah mulai berat dan banyak. Maka jadilah mukmin yang cerdas. Artinya mukmin yang cerdas itu yang ingin selalu meraih keberuntungan, yang ingin meraih yang banyaknya kebaikan, entah itu keberuntungan dan kebaikan di dunia, lebih-lebih kebaikan dan keberuntungan di akhirat. Karena sebaik-baik kehidupan yaitu adalah kehidupan di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa bal tu'thirunal hayatat. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surah Al-A'la, kebanyakan daripada kalian lebih mengutamakan, lebih mendahulukan, lebih memprioritaskan, lebih memperhatikan kehidupan dunia kalian. Gimana nanti anaknya, tempat tinggalnya, anaknya aja belum lahir udah mikirin rumah buat anaknya. Ya subhanallah. Ya kalau sedang hamil ternyata sama sekali belum nikah juga. Aduh subhanallah. Udah mikirin anaknya gimana rumahnya, subhanallah. Iya, pasangan aja belum dapat, ini udah mikirin anak. Dan itu pun bukan berkaitan tentang masalah anak untuk bisa menjadi anak yang soleh, tidak, tetapi berkaitan tentang masalah dunianya. Dia sudah dapat anak, memikirkan bagaimana nanti tempat tinggalnya, bagaimana nanti tentang masalah pernikahannya, bagaimana nanti acara-acara pernikahannya dan seterusnya. Yang dia bahas adalah perkara-perkara dunia. Nanti kalau anaknya sakit, nanti bagaimana biaya pengobatannya. Akhirnya dia sibuk untuk mendaftarkan BPJS dan seterusnya. Terus kalau nanti anaknya meninggal, biar meninggalnya mendapatkan uang, Masya Allah, daftar lagi asuransi. Lihat, dunia ini akan menghadirkan kecemasan, tetapi kalau kematian akan menghadirkan apa? Ketenangan. Ketenangan di dalam ibadah, bukan ketenangan di dalam perkara dunia. Ngapain terlalu ngoyo untuk mencari dunia, sedangkan dunia ini tidak akan dibawa. Akhirnya bukan ngoyo yang berakhir apa? Membawa uang yang banyak, tetapi malah menghasilkan loyo. Dari ngoyo jadi loyo yang berujung KO, alias is dead. Maka apa yang kita cari dari dunia? Dunia ini tidak akan kita bawa mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya yang akan mengantarkan kita ke dalam kuburan
atau yang akan mengantarkan kita ke pekuburan, yaitu ada 3: keluarga, harta, dan amal. Dan setelah kita dikuburkan, yang 2 akan kembali. Fayarji'nan, yang 2 akan kembali meninggalkan kita, akan kembali ke rumahnya, akan meninggalkan kita sendiri di dalam kubur. Yaitu keluarga akan pergi meninggalkan kita, harta pun yang kita cari ini akan pergi meninggalkan kita, akan disibukkan untuk pembagian harta waris, dipakai oleh orang lain, dipakai oleh keluarga kita, bukan kita sendiri yang menikmati harta tersebut. Dan yang akan menemani kita setia, menjadi teman yang paling baik kita di dalam kuburan, yaitu adalah amal soleh. Maka jadikanlah teman yang baik nanti di dalam kubur, yaitu adalah amal yang terbaik, amal soleh. Karena amal itu ada 2, ada amal soleh, ada amal toleh, ada amal baik dan amal buruk. Kedua-duanya menemani kita, tergantung mana yang lebih banyak. Kalau dia adalah merupakan amal baik, maka kebaikan yang akan kita dapatkan, kuburan kita akan dilapangkan. Kemudian amal yang baik ini akan datang dalam bentuk sebaik-baik bentuk, dan dia akan datang dengan membawa wangi yang sangat semerbak, wangi yang sangat harum. Kemudian kuburan kita pun juga akan bercahaya, dan akan dibukakan pintu yang dengan pintu tersebut kita bisa memandang yang namanya kenikmatan surga, atau melihat jalan untuk menuju ke surga. Dan itu sudah bisa dilihat di dalam kubur. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, ditanyakan kenapa beliau sangat mudah untuk menangis ketika dibacakan tentang ayat firman Allah tabaraka wa taala yang berkaitan tentang masalah siksa kubur, atau yang kita kenal dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan malaikat kepada mereka yang telah dikuburkan di dalam kuburan, berkaitan tentang siapa Robnya, kemudian apa agamanya, tentang siapa laki-laki yang diutus kepadanya, tentang apa agama yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad, atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ini akan ditanyakan, dan ini disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah ujian yang ada di dalam kubur dalam bentuk pertanyaan yang diberikan oleh malaikat penjaga kubur atau malaikat yang ada di dalam kubur. Tetapi kalau yang ternyata amal yang mendampingi kita di dalam kuburan itu adalah amal buruk, maka dia akan berbentuk dengan bentuk yang sangat buruk. Dia hadir dekat dengan kita di dalam kubur dengan bau yang tidak sedap, yang tidak wangi, yang akhirnya akan menjadikan kuburan kita menjadi sempit, gelap. Kemudian nanti akan dibukakan pintu keburukan. Artinya pintu keburukan di sini adalah pintu yang jika dia melihat, maka dia mengetahui bahwasanya dia akan melihat jalan menuju ke neraka. Makanya Utsman bin Affan memberitahukan kenapa atau apa sebab yang memudahkan dia atau yang menjadikan dia mudah untuk menangis tatkala mendengarkan ayat yang menerangkan siksa kubur. Karena kalau seorang muslim, seorang hamba, dia telah mudah keadaannya di dalam melewati fitnah kubur, maka hisabnya pun setelahnya nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun juga akan mudah. Tapi kalau dia melewati fitnah kubur dalam keadaan buruk, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, maka nanti dia akan melewati hisabnya Allah pada hari kiamat dalam keadaan lebih sulit lagi, lebih susah lagi. Karena pertanyaan malaikat kubur kepada mereka penghuni kubur ini tidaklah banyak, hanya 3 atau 4 pertanyaan. Adapun pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat di hadapan Allah tabaraka wa taala, manusia akan ditanyakan seluruh perkara yang dia lakukan, dari kebaikan ataupun juga dari keburukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kriteria mukmin yang cerdas yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama paling banyak mengingat kematian. Yang dia ingat kapan dia mati, yang dia ingat bagaimana caranya dia mati, apakah dalam keadaan baik atau tidak, ya. Bukan yang dia ingat kapan dia jalan-jalan, ya, yang dia ingat kapan dia harus kumpul arisan. Nah, ini agendanya selalu aja itu.
di tanggalan kalendernya, baik itu yang di handphone, yang dicatat. Ini kebanyakan kegiatan-kegiatan dunia. Kapan kita ziarah kubur? Kapan kita melihat yang namanya kuburan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Melihat kubur ini, berziarah kepada kubur, ini akan mengingatkan kita tentang masalah kematian. Dahulu Nabi pernah melarang umatnya untuk ziarah kubur, tetapi saat ini Nabi sudah memberikan kebolehan, sesuatu yang diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh umatnya, yaitu ziarah kubur sudah diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk bisa kita mengingat kematian. Tudzakkirukumul maut, dapat mengingatkan kalian terhadap kematian. Maka di antara upaya untuk bisa mengingat kematian juga adalah dengan berziarah kepada kuburan. Tapi tentunya ini hanya dianjurkan untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan sesekali boleh. Tetapi kalau terlalu sering untuk berkunjung maka ini tidak diperbolehkan. Hukumnya sebagian para ulama ada yang mengharamkan, sebagian para ulama ada yang menyatakan hukumnya adalah makruh. Ada yang haram, ada yang makruh. Berarti menunjukkan sebaik-baiknya wanita yaitu tidak memperbanyak untuk ziarah kubur. Yang kedua, ciri daripada seorang mukmin yang cerdas adalah ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan, yaitu orang yang telah mempersiapkan keadaannya sebaik mungkin setelah kematian. Orang yang cerdas itu adalah orang yang telah mempersiapkan keadaannya sebaik mungkin, yaitu keadaan yang baik setelah kematian. Orang yang telah mempersiapkan persiapan yang sangat baik untuk keadaannya setelah mati, setelah kematian. Jadi setelah dia diwafatkan oleh Allah, setelah dia dimatikan oleh Allah, setelah nyawanya dicabut oleh Allah tabaraka wa taala, dia mempersiapkan bagaimana caranya setelah dia mati ini bisa berada di dalam kebaikan, hisabnya mudah, melewati fitnah kubur dia mudah, melewati nanti pertanyaan Allah di hari kiamat, hisabnya Allah dia lewati dengan mudah dalam keadaan baik. Inilah yang dipikirkan oleh seorang mukmin yang cerdas. Maka seorang mukmin yang cerdas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua kriteria. Pertama, yang paling banyak mengingat kematian, kemudian yang kedua, yang paling mempersiapkan keadaannya sebaik mungkin untuk melewati keadaan setelah kematian, yaitu dengan amal. Tentunya bagaimana caranya agar kita bisa melewati kematian setelah hanya dengan keadaan yang baik, yaitu dengan melakukan amal soleh. Penulis hafizahullah taala mengutip firman Allah tabaraka wa taala Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, dan ini adalah merupakan ayat yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Dan ini adalah merupakan tambahan penjelasan tentang menjadi seorang mukmin yang cerdas, yaitu hendaknya setelah dia diwafatkan oleh Allah, dia bukan dalam keadaan penyesalan. Karena ada orang yang setelah mati, ada hamba yang telah diwafatkan atau setelah dia diwafatkan oleh Allah, dia menyesal, dia berada di dalam penyesalan, dia berada di dalam kesedihan. Sebagaimana kesedihan orang-orang kafir dan fasik. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Tatkala datang kepada mereka kematian, maka salah seorang dari mereka berkata, rabbirji'un, ya Rabbku, kembalikanlah aku. Kembali ke mana dia minta? Ke dunia. Ngapain? Arisan? Bukan. Untuk healing? Bukan. Untuk buka banyak nanam modal? Tidak. Bukan perkara dunia yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia ini, bukan untuk perkara dunia. Ya. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa yang mereka minta, la'alli a'malu salihan fima taraktu.
agar aku bisa melaksanakan amal soleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Apa harapan orang kafir untuk dikembalikan ke dunia? Mereka ingin meminta kepada Allah, mereka ingin untuk dihidupkan di dunia agar mereka bisa beramal soleh. Dan amal soleh tentunya adalah amal yang terpenuhi 2 syarat, ya, yaitu adalah sebenarnya 3. Amal soleh itu dikatakan amal soleh jika terpenuhi 3 syarat. Pertama, dilaksanakan dalam keadaan beriman. Dilaksanakan dalam keadaan beriman. Orang kafir ada yang tidak melaksanakan amal soleh atau amal kebaikan? Ada atau tidak? Ada enggak orang-orang kafir mereka menggunakan hartanya untuk membangun masjid? Ada. Untuk membangun fasilitas umum seperti jembatan, toilet, WC? Ada enggak mereka memberikan dengan hartanya makanan untuk orang-orang yang sedang berpuasa? Ada atau tidak mereka menyantuni anak-anak yatim? Ada. Tapi ketika mereka kafir tidak memiliki keimanan, sekalipun mereka banyak melakukan kebaikan, mereka banyak melakukan kebaikan, ya, yang itu baik di mata manusia, tapi ternyata itu belum menjadi sebuah perkara yang baik di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena yang baik itu hendaknya berangkat daripada iman, ya. Makanya Nabi SAW dalam hadits yang sahih memberikan nasihat kepada umatnya, amal yang paling baik itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Sebaik-baik amal itu adalah keimanan. Makanya yang pertama kali yang diajarkan, yang pertama kali yang dididik oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, tatkala beliau berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, yang pertama kali diajarkan berkaitan tentang masalah iman. Iman dulu, tauhid. Kalau bahasa kita sekarang itu tauhid. Tauhid itu bercerita tentang masalah iman. Makanya di dalam Quran surat Al-Asr Allah katakan orang yang tidak merugi yang pertama kali itu yang beramal saleh atau yang beriman. Yang tidak merugi di dalam Quran surat Al-Asr yang pertama kali disebutkan oleh Allah, orang yang beramal saleh dulu yang disebutkan oleh Allah atau yang beriman dulu? Yang mengatakan beramal saleh dulu ngopi dulu coba. Lihat Quran surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kata Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali. Kata kecuali ini menunjukkan bahwasanya yang tidak termaksud hamba yang merugi, yang tidak masuk di dalam hamba yang berada di dalam keburukan. Siapa mereka yang disebutkan pertama kali oleh Allah? Illal ladzina amanu, yang memiliki keimanan dulu, baru setelahnya wa amilus shalihat, maka amal soleh bisa menjadi amal yang baik di sisi Allah jika dilaksanakan berangkat dari keimanan. Pertama syaratnya iman dulu, karena orang-orang kafir kalau dia melakukan kebaikan tapi tidak ada keimanan di dalam hatinya, maka mereka dikatakan syarrul bariyah, sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-6 Allah katakan syarrul bariyah, mereka orang-orang kafir dari ahlul kitab dan juga daripada pelaku kesyirikan, fi nari jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Ya, ulaika hum syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk itu adalah makhluk yang tidak memiliki keimanan, ya. Makanya syarat diantara kriteria wanita yang dinikahi, yang disuruh dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang memiliki agama. Artinya memiliki agama di sini adalah wanita yang memiliki keimanan. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para laki-laki, jika engkau ingin memilih pasangan hidupmu, maka pilihlah yang memiliki agama. Artinya yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman orang akan selamat, dengan iman orang akan bahagia, dan dengan iman orang akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya, orang-orang yang beriman kemudian orang-orang yang melaksanakan amal saleh, kanat lahum jannatul firdausi
nuzula. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Dalam Quran surat Al-Bayyinah akan dimasukkan di dalam surga Aden, khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang memiliki keimanan. Maka syarat untuk amal soleh itu pertama iman. Dan inilah sebaik-baik amal yang harusnya diajarkan, dididik kepada anak-anak kita agar mereka bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, agar mereka bisa mati dalam keadaan baik tentunya menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus pertama kali diajarkan tentang masalah iman, bukan masalah ilmu dunia. Ilmu dunia ilmu yang baik, perkara atau ilmu yang mubah boleh untuk dipelajari selama tidak melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Apalagi ilmu dunia ini bisa menjadi baik dan bernilai pahala jika ilmu dunianya bermanfaat untuk agama, jika ilmu dunianya ini menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk orang lain, kemudian bisa mendekatkan dia kepada Allah walaupun yang dipelajari adalah ilmu dunia, maka itu akan bernilai baik dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh ilmu dunia ini diajarkan, tetapi yang paling utama terlebih dahulu adalah berkaitan tentang masalah iman, ilmu agama dulu, tauhid dulu, akidah dulu. Tauhid awalan hendaknya kita ajarkan yang pertama kali, dan yang paling utama materi yang akan kita didik untuk anak-anak kita adalah masalah iman. Coba lihat para sahabat, ketika iman itu sudah tertanam baik, kuat, kokoh di dalam jiwanya, apapun kebaikan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan, maka mereka bersegera untuk melaksanakannya tanpa ditunda-tunda, apalagi merasa berat. Tidak, mereka bersegera melakukan kebaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi, bahkan yang tidak diperintahkan oleh Nabi saja mereka pun juga melakukannya, karena mereka melihat itu dilakukan oleh Nabi walaupun itu belum diperintahkan oleh Nabi, maka bersegera mereka melakukannya. Contohnya seperti apa itu Ibu dan Bapak sekalian? Kisahnya ada yang dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi tidak memerintahkan untuk mereka kerjakan, tapi karena ini mereka lihat Nabi yang melakukan, akhirnya mau itu ada perintah atau tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera untuk melakukannya. Siapa yang tahu contohnya? Sedekah ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyum pun ada. Iya. Ada anjurannya yang diberikan oleh Nabi dan diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada anjuran, tidak ada kalimat satupun yang disampaikan dari lisan Nabi. Yang penting Nabi melakukan, mereka pun juga ikut melakukan. Apa Ibu? Itu ada yang melaksanakannya. Ada, Nabi pun juga melaksanakannya, dan Nabi memerintahkan untuk melaksanakannya. Ya udah, sudah dijawab sama. Ada, ya. Ada anjuran dari Nabi, penyampaian secara lisan dan panggilan, ya. Himbauan ada yang disampaikan. Ini tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan himbauan, cuman karena para sahabat melihat itu dilakukan oleh Nabi, maka mereka serentak untuk melakukannya. Apa Ibu? Berakhlak ada. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang paling akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ada. Nabi menerangkan tentang keutamaan akhlak dari lisannya. Ini Nabi yang belum menerangkan. Apa Ibu? Hadiah. Saya mau hadiah. Insyaallah. Jawabannya apa? Yaitu pernah suatu ketika Nabi menangis, dan para sahabat tidak tahu alasan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian karena mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, akhirnya mereka pun juga serempak menangis. Ada lagi di dalam Kitabul Adab yang ditulis oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizallahu taala, buku yang telah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan judul
etika seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku ini, yaitu Kitabul Adab, buku etika seorang muslim di dalam kehidupan sehari-harinya, dikutip sebuah riwayat kisah yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Apa itu? Tentang salat. Suatu ketika Nabi sedang salat dan beliau menggunakan sandal. Para sahabat pun juga mengikuti menggunakan sandal. Ketika sedang salat, di pertengahan salat, asna as-salah, pertengahan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menanggalkan sandalnya. Dicopotlah sandalnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka copot juga, tanpa mempertanyakan dan tanpa ada perintah secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ini dikerjakan oleh Nabi. Ini buah dari apa, Ibu? Iman. Buah daripada iman. Iman mereka yang luar biasa, yang telah diajarkan dan dididik serta ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya setelah dengan izin Allah tabaraka wa taala. Jadi apapun amal dan apapun perbuatan, tahukah kita, tahu atau tidak tahu kita ya, tentang hikmah suatu amal, tentang hikmah suatu perintah, maka kita akan apa? Sami'na wa ata'na. Mau kita tahu apa hikmahnya, mau kita tahu apa sebabnya, mau kita tahu itu apa manfaatnya, kalaulah itu memang merupakan perintah yang dikerjakan, yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersegera untuk melaksanakannya. Dan ini adalah buah daripada iman. Makanya di dalam Quran surat An-Nur ayat 51, surat cahaya, An-Nur ya, Nur Ayati, itu nama teman-teman Ibu ya. Surat An-Nur, surat cahaya, yang cahayanya indah bagaikan senyuman jamaah sekalian. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kalau habis nyeruput kopi ya kan, nah, itu senyumnya lain itu. Kayak orang-orang yang kalau sepet senyumnya itu berarti dia belum ngopi. Itu perkataan siapa? Perkataan orang yang jual kopi. Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman. Di sini Allah menerangkan sifat orangnya. Apa itu sifat orang di sini atau hamba yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala? Yaitu memiliki keimanan. Apa yang harusnya diucapkan oleh orang-orang yang beriman? Tatkala idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, tatkala diajak untuk berhukum dengan apa yang telah dihukum oleh Allah atau telah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan orang-orang yang beriman kalau diajak berhukum dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Mau dia tahu atau tidak tahu hikmah dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, mau dia tahu itu apa manfaatnya atau tidak tahu apa manfaatnya secara sifat duniawi mungkin. Karena kan kadang-kadang kita bertanya, ini kenapa begini? Kok disuruh makannya begini? Diharamkan babi. Kenapa kok nggak boleh makan babi? Lantas untuk apa babi itu diciptakan? Lantas untuk apa babi itu dilahirkan, diadakan di dunia ini? Kalau ternyata memang babi itu tidak diperbolehkan untuk kadang-kadang kan kita bertanya, kenapa kok makan nggak boleh pakai tangan kiri? Nah kan fungsinya sama. Secara fungsi kan sama ya. Kanan dan kiri ini tangan atau tidak? Kedua-duanya tangan baik atau tidak? Baik. Tapi kenapa kok kita sering bilang mana tangan baiknya, mana tangan buruknya? Ya.
Siapa yang bilang tangan kiri itu tangan buruk? Kalau memang buruk nggak mungkin Allah ciptakan. Bahkan Allah katakan di akhir Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya, sempurnanya, paling sempurna, yaitu adalah manusia. Berarti kalau kita mengatakan tangan kiri ini adalah tangan buruk, berarti kita sudah mengatakan apa? Yang diciptakan oleh Allah tidak baik. Berarti kita sudah bilang Allah ini tidak baik, menciptakan sesuatu yang tidak baik. Maka jangan kita menyebutkan ini tangan buruk. Iya, nah mana tangan baiknya? Mana tangan buruknya? Sering kita mengucapkan demikian, dan ini adalah merupakan kalimat pendidikan yang salah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Banyak kalimat-kalimat yang salah kita ucapkan kepada anak-anak kita. Nak, habiskan nak makanannya, habiskanlah nasinya. Jangan cuma lauknya aja yang dimakan. Nanti nasinya nangis. Sejak kapan ibu-ibu pernah lihat nasinya nangis? Nangis. Kan ini sudah berbohong namanya. Sudah berbohong kan, dia benda mati tak bernyawa. Dia benda mati tak bernyawa, maka kapan dia menangis? Kalau menangis itu identiknya mengeluarkan air mata. Dan kapan ibu pernah melihat nasi itu menangis? Oh, pas lagi mendidih ya. Subhanallah. Maka ini juga kalimat yang salah yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita ketika kita mendidik mereka. Ya sampaikanlah mubazir nak. Nanti kalau kamu makan makanannya belum habis bisa mubazir, dan mubazir ini adalah temannya syaitan, dan syaitan itu tempatnya nanti di akhirat adalah ini. Pahamkan tentang masalah surga dan neraka. Kenalkan dia siapa musuh sejatinya, yang seharusnya dia musuhi, yang seharusnya dia hindari, tidak berdekat dengannya, tidak mendekatkan dirinya kepada musuh tersebut, yaitu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Fattakhidhu, maka ambillah, jadikanlah syaitan itu sebagai betul-betul aduwa, musuhnya kalian ya. Kemudian syarat yang kedua setelah masalah iman ya. Ini buah daripada iman. Contoh kita lihat, ketika iman itu sudah tertanam baik di dalam jiwa para sahabat, sampai-sampai mereka disuruh meninggalkan tempat usahanya, tempat tinggal mereka, mau mereka tinggalkan, yang kita kenal dengan perjalanan hijrah. Mau atau tidak mereka meninggalkan? Mau. Semuanya mau tanpa ada ragu lagi. Mus'ab bin Umair mau, padahal dia lahir dalam keadaan sudah kaya. Yang kita kenal sekarang ini penyebutannya dengan sultan. Dia ini sultan, dia. Dia udah punya dunia. Kalau dia pengen makan, nggak perlu dia pakai pesan-pesan nyari ke pasar, tidak. Semua stok makanan itu sudah dihadirkan, sudah disediakan oleh ibunya Mus'ab bin Umar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Para sahabat ini tidak semuanya mereka tidak memiliki dunia. Banyak mereka yang sudah memiliki dunia, tetapi mereka tinggalkan tanpa ragu, mereka tinggalkan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yang tidak akan pernah sirna, yang tidak akan pernah lenyap kebahagiaannya di akhirat. Itu bisa dilakukan bagi orang yang beriman. Sami'na wa ata'na, kalau punya iman. Wa ulaika humul muflihun. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 51 tadi, di akhir ayatnya Allah katakan, inilah orang-orang yang beruntung. Dan orang yang beruntung disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 51, dan di dalam Quran surat Al-Asr ayat yang ketiga, bahwasanya sifat orang yang beruntung pertama memiliki ini dulu yang diajarkan, iman. Ini malah enggak, yang diajarkan yang sesuatu yang dapat mengikis iman. Apa itu? Diberikanlah cerita-cerita, dongeng-dongeng sebelum tidur tentang masalah cerita-cerita khurafat. Ini kan cerita yang dapat mengikis keimanan, dapat menghilangkan keimanan, bahkan menjadikan anak ini takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak, ayo pipis segera, habis ini tidur. Kalau enggak nanti ada yang ganggu kamu. Kalau enggak kamu begini dan begitu. Akhirnya kita menghadirkan apa? Rasa takutnya anak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang kedua, syarat suatu amal itu menjadi amal soleh yaitu dilaksanakan dengan ikhlas. Yang ketiga, syarat amal itu menjadi amal yang soleh jika dilaksanakan dengan tuntunan yang baik, sebagaimana yang telah dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Jadi syarat amal itu bisa menjadi amal soleh yang diterima dan berbuah pahala di sisi Allah jika terpenuhi 3 syarat. Pertama, iman. Kemudian yang kedua, ikhlas. Kemudian yang ketiga, ittiba, mengikuti pedoman dan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Ingatlah kematian, karena dengan mengingat kematian akan menghadirkan banyak manfaat. Di antaranya, semakin semangat untuk melakukan amalan yang paling baik. Semakin semangat untuk melakukan amalan yang paling baik. Ahsanu amala. Dia melaksanakan amalan yang paling baik dengan penuh semangat. Kemudian yang kedua, faedah daripada mengingat kematian, tidak mau menunda-nunda. Sebagaimana tadi penyesalan orang-orang kafir di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ini adalah penyesalan diakibatkan mereka selalu menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Mereka selalu melalaikan kesempatan dan kemampuan mereka untuk melakukan kebaikan, sehingga ketika datang kepada mereka kematian, barulah mereka meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali untuk melaksanakan amal soleh yang pernah mereka tinggalkan. Ingatlah kematian, karena pertama faidahnya adalah akan menghadirkan semangat yang baik untuk melaksanakan sebaik-baik amal, atau menambah semangat kita untuk melaksanakan sebaik-baik amal. Yang kedua, menjadikan kita untuk bersegera melakukan kebaikan dan tidak menunda-nundanya. Dengan mengingat kematian akan menjadikan kita bersegera dan tidak menunda-nunda. Karena sifat orang-orang yang soleh yaitu adalah bersegera untuk melakukan kebaikan. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 114. Quran surah Ali Imran ayat 114. Sifat diantara orang soleh disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 114 ada 3. Pertama, memiliki keimanan yang baik kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua, menerapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menerapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, bersegera untuk melakukan banyaknya kebaikan. Bersegera untuk melakukan banyaknya kebaikan. Bersegera untuk melakukan banyaknya kebaikan. Inginkah kita mati dalam keadaan digolongkan menjadi hamba-hamba yang soleh? Tentunya kita mau. Kenapa? Karena surga Allah ini diperuntukkan untuk hambanya yang soleh. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'dadtu li'ibadiyas sholihin." Sesungguhnya surga ini aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Maka milikilah kriteria ini, yaitu kriteria orang-orang yang soleh. Disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 114 ada 3. Pertama, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Memiliki keimanan yang baik kepada Allah dan hari akhir. Lihat, orang soleh itu punya keimanan, maka yang dia lakukan baru menjadi soleh.
Kalau dia melakukan suatu kebaikan tapi tidak memiliki keimanan, maka kebaikan tersebut tidak masuk ke dalam kategori amal soleh. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menerapkan kaidah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Kemudian kriteria yang ketiga daripada orang-orang soleh yaitu adalah yusari'una fil khairat. Mereka bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Dan bagaimana caranya agar kita bisa bersegera untuk melakukan kebaikan, tidak menunda-nundanya? Di antara tipsnya adalah dengan selalu mengingat kematian. Nah, ketika lihat ada kotak infak, dia ingat kematian. Akhirnya dia mengatakan dalam hatinya apa? Nah, kapan lagi nih saya bisa berinfak, saya bisa bersedekah? Kalau bukan sekarang, karena setelah ini saya tidak tahu apakah saya akan bisa mendapatkan kesempatan lagi, mendapatkan kemampuan lagi, kekuatan lagi untuk bisa berinfak, untuk bisa bersedekah. Saat ini dia bisa melihat adanya jadwal-jadwal kajian, kemudian dia memiliki waktu yang luang, kemampuan untuk bisa hadir. Maka kapan lagi dia bisa hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu kalau bukan saat ini? Karena bisa jadi setelah ini tidak ada lagi kesempatan untuk dia bisa hadir di majelis. Maka jamaah sekalian, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat di hadapan kita ini ada kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kita punya kemampuan untuk melakukannya, bersegeralah, fastabiqul khairat. Dan di sini adalah merupakan ajang untuk berlomba-lomba. Kehidupan dunia adalah merupakan ajang kesempatan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita sedang berkompetisi, kita sedang berlomba di dalam kebaikan untuk meraih kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah mengingat kematian yaitu adalah memperbaiki tatanan kehidupan. Memperbaiki tatanan kehidupan. Contoh, orang yang lagi balapan, kemudian tiba-tiba dia melihat ada tulisan, ingatlah kematian. Kira-kira orang yang lagi balapan liar masih tetap balapan atau tidak? Ya masih. Nah, ini dia bagi mereka yang tertutup hatinya, ya, yang dibutakan hatinya, sekalipun nasihat itu sudah terlihat jelas, sudah tersampaikan jelas di matanya dan di telinganya, tetap saja diabaikan kalau memang hatinya sudah buta, tertutup dengan kezaliman dan kemaksiatannya. Tapi kalau dia senantiasa berupaya taat kepada Allah Tabaraka wa taala, ketika dia diberikan peringatan demikian, itu akan mempengaruhi. Kita lihat ketika mereka yang lagi ngebut-ngebut, balapan, kemudian ingat kematian, akhirnya apa yang dilakukan? Dikurangilah kecepatan. Dia langsung menghadirkan perhatian dan kehati-hatian tatkala dia membawa kendaraan, ya. Dan tentu ini akan memperbaiki tatanan, yaitu mengurangi apa? Kecelakaan, entah itu dia ataupun juga orang lain, ya. Tatanan kehidupan ini akan menjadi baik ketika semuanya berupaya untuk selalu memperbanyak dirinya mengingat kematian, ya. Dan yang terakhir, faedah di dalam mengingat kematian yaitu adalah menjaga diri dari segala keburukan. Dan tentu ini lanjutan daripada poin yang ketiga. Faedah mengingat kematian yang terakhir, yang keempat adalah menjaga diri daripada keburukan atau kemaksiatan. Kita pengen bermaksiat menjadi takut, kita pengen melakukan keburukan menjadi mikir-mikir lagi. Jangan-jangan ketika saya sedang melakukan keburukan, ketika kita sedang berjudi, ketika saya sedang minum khamar, ketika saya sedang mengonsumsi narkoba, ketika saya sedang berzina, nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ya. Maka orang-orang yang melakukan keburukan, kemudian dia akan
dia ingat kepada Allah atau dia mengingat kematian, maka dia akan berupaya untuk apa? Meninggalkan dosa ataupun keburukan yang sedang dia laksanakan. Dan inilah orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan keburukan. Namun ketika itu dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersegera untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di antara bentuk mengingat Allah adalah mengingat kematian. Karena orang yang mengingat kematian tentu dia tahu bahwasanya setelah mati ini adalah di mana waktu dan masa dia akan dipertemukan dan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihadapkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Di dalam halaman 14 ayat 17 dan 18 dari Quran surat An-Nisa. Penulis mengutip firman Allah tabaraka wa taala surah An-Nisa ayat 17 dan 18. Innama taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah lilladzina ya'maluna as-su', bagi mereka yang melaksanakan keburukan, kejahatan lantaran kejahilan mereka. Summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka ini diantara kebaikan yang harusnya segera kita lakukan. Apa itu? Bertaubat. Karena kita tidak ada yang luput daripada kesalahan, tidak akan pernah lepas daripada keburukan. Entah itu keburukan yang dilakukan oleh mata kita saat memandang, keburukan telinga kita saat mendengar, ataupun mungkin keburukan hati kita yang terbersit sesuatu, terlintas sesuatu yang buruk di dalam hati dan seterusnya. Atau tangan tidak lepas daripada dosa, ya. Kaki dan demikian seterusnya. Maka tidak ada Bani Adam, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah lepas daripada dosa, bahkan mesti banyak melakukan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, setiap Bani Adam mesti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang telah melakukan kesalahan dia bertaubat sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nasihat yang disampaikan oleh penulis. Di antara amal yang baik yang harusnya kita laksanakan dan kita segera untuk melakukannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sadar bahwasanya yang kita lakukan adalah merupakan dosa, maksiat ataupun keburukan. Yatubuna min qarib, dia bersegera, ya, dan dia bertaubat dengan segera. Min qarib itu artinya di waktu terdekat. Qarib itu dekat. Min qarib artinya ketika dia sadar yang dia lakukan itu adalah dosa, maka secepat mungkin dia untuk apa? Bertaubat. Secepat-cepatnya dia untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia tunda. Maka diantara amalan yang harusnya segera untuk dilakukan oleh seorang hamba yaitu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada kita sakaratul maut, sebagaimana ditulis oleh penulis Quran surat Qaf ayat 19 halaman 15. Wajaat sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu lari daripadanya. Quran surat Qaf ayat 19 menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Dan lihat salafus saleh bagaimana menggambarkan tentang rasa daripada sakaratul maut yang sangat-sangat berat. Makanya orang ketika dicabut nyawanya, badannya tegang, matanya terbelalak, dia terbujur kaku, ya. Karena apa? Karena dia sedang menahan perihnya, sakitnya, beratnya sakaratul maut, ya. Sampai-sampai Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ini perkataan sahabat Shaddad bin Aus menceritakan tentang masalah apa? Kengerian, kedahsyatan
sesuatu yang sangat berat yang akan dilewati orang ketika sakaratul maut ya. Al-mautu afdha haulin fid dunya wal akhirah. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman ya. Alal mu'min wa huwa ashaddu min nasril manashir ya. Kemudian ya, sakaratul maut yang dirasakan oleh seorang mukmin atau kematian ya, yang dirasakan oleh seorang mukmin lebih menyakitkan dari goresan gergaji dan lebih menyakitkan daripada sayatan gunting, serta dia akan merasakan di badannya itu panasnya lebih panas daripada air yang mendidih di bejana ya. Ketika orang meninggal itu dia bisa merasakan badannya panas, dan ini adalah kengerian dan kedahsyatan yang dirasakan oleh seorang mukmin tatkala dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia melewati sakaratul maut ya. Seandainya ada mayat yang dikatakan oleh Shaddad bin Aus, seandainya ada mayat yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan nyenyak dengan tidurnya. Kalau sekiranya saat ini saudara kita yang telah mendahului kita, yang sudah ada di pembaringan, di liang lahat, di dalam kuburnya, kemudian dia bisa menceritakan bagaimana dahsyatnya rasa dan kengerian yang dia lewati tatkala sakaratul maut, maka akan menjadikan kita ini hilang syahwat kita terhadap dunia. Makan pun kita rasakan tidak enak, tidur pun rasanya takut. Karena apa? Karena tidur itu adalah merupakan saudaranya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan demikian, al-mautu akhul maut. Mati itu adalah saudaranya an-naumu akhul maut. An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Maka kalau kita tahu kengerian kematian, mungkin kita nggak ada yang mau tidur. Lah ini di dalam kajian bisa tidur. Masya Allah. Di mana-mana bisa tidur, nyandar dikit di pohon tidur, nempel dikit bantalnya di bantal langsung molor, alias pelor. Ya, nempel molor, subhanallah. Ya. Makanya setelah kita atau sebelum tidur kita membaca doa apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, bukan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Secara susunannya yang lebih tepat adalah bismika Allahumma amutu wa ahya, karena yang akan dilewati oleh orang yang tidur pertama kali adalah kematian, baru setelah itu kehidupan. Maka setelah orang itu bangun dari tidurnya, dia membaca doa yang diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mati ya. Maka kita ini harusnya merasa ngeri dan takut tentang masalah kematian. Sampai-sampai tadi disampaikan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya, bekal yang kedua atau amal yang terbaik yang kedua, bila atau sudah siapkah kita mati, hendaknya kita mempersiapkan sebaik-baik mungkin. Pertama, bekal iman, bekal tentang masalah taubat tadi. Amal yang hendaknya kita segera untuk melaksanakan yaitu adalah taubat. Sudah siapkah kita mati? Maka kalau jawabannya belum, saat ini siapkan keadaan kita bisa untuk melewati yang namanya kematian, tetapi melewati dengan cara yang baik. Pertama apa? Bersegera untuk bertaubat. Kemudian yang kedua, bersegera untuk menguatkan tauhidnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebaik-baik amal, seafdol-afdolnya amal, seutama-utamanya amal itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat iman, kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga.
hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi," siapa yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam. Dan ini bukan hanya ucapan secara lisan, tetapi juga ucapan secara keyakinan yang ada di dalam hatinya. Karena ucapan itu ada dua, ucapan lisan yang ada di mulut kita ini dan ucapan hati, yaitu yang ada di dalam jiwa kita. Maka tanamkanlah tauhid yang baik untuk diri kita dan keluarga kita. Ajarkanlah perkara yang paling utama untuk diri kita dan untuk keluarga kita, yaitu beriman dan bertauhid dengan tauhid yang baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Quran surat Ibrahim ayat 27, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh di dalam urusan dunia dan juga di dalam urusan akhirat, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Wa yudillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang melakukan kezaliman. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan berbuat sesuai dengan apa yang telah Dia kehendaki. Bil qauli tsabit, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh yang dimaksud di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam tafsir Al-Qurtubi, ucapan yang teguh yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman adalah ucapan tauhid, la ilaha illallah. Maka amalan yang selanjutnya yang hendaknya kita segera untuk laksanakan untuk mempersiapkan diri kita melewati kematian, yaitu adalah dengan memperbaiki tauhid. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan sebaik-baik bekal. Yang akan dia bawa hingga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebaik-baik bekal yang dikumpulkan oleh seorang hamba? Yaitu adalah takwa. Yaitu adalah takwa. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman di halaman yang ke-19 surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini adalah sebaik-baik bekal. Secara definisi kemarin telah kita terangkan makna daripada takwa disampaikan oleh Talq ibn Habib rahimahullah taala, seorang ulama dari generasi tabi'in, murid daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa yang bisa menyebutkan kembali definisi takwa yang telah disampaikan oleh Talq ibn Habib tanpa melihat contekan? Coba dilihat dari hafalannya. Pertemuan kemarin sudah kita sebutkan, takwa itu adalah menjalankan bla 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 di atas bla 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 karena berharap bla bla bla, dan meninggalkan bla 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 di atas bla 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 karena takut bla bla bla. Masya Allah. Silahkan hadiah. Ya, hadiahnya bla bla bla. Ya, siapa? Yang ikhwannya udah semuanya yang baru yang duduk. Yang ikhwannya insyaallah masih yang kemarin yang duduk ini. Tafadhol, siapa yang mau menjawab? Siapa yang bisa menyebutkan definisi takwa yang disampaikan oleh salah seorang ulama tabi'in yang bernama Talq ibn Habib rahimahullahu taala? Silahkan.
Silahkan. Takwa. Takwa itu adalah menjalankan ketaatan di atas cahaya Allah. Ya, kemudian meninggalkan takwa itu adalah di atas ya, karena takut. Masya Allah, kerja kelompok ya. Ya, fadal, tafadhal panitia, tolong dikasihkan hadiahnya. Iya, ini bukan air aquanya Otista ya. Ayo, jangan lupa baca doanya. Selanjutnya, sebagai penutup, ya, kita disuguhkan dengan beberapa dalil yang menerangkan tentang kengerian dan kedahsyatan pada hari kiamat ya. Dengan kita mengetahui bahwasanya hari kiamat adalah merupakan hari yang sangat dahsyat, hari yang dapat menghancurkan dunia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma, sampai-sampai ditanyakan, ini kenapa bumi? Bahkan dahsyatnya dunia kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi, di akhir Quran surat Abasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Akan lari yang namanya suami dari istrinya, istri dari suaminya, semuanya orang-orang yang saling mencintai akan saling meninggalkan. Ya, maka bohong kalau suami sampai mengatakan apa? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu mah. Kapanpun dan dimanapun, apapun keadaannya, bohong ya. Datang kiamat lari dia. Sampai-sampai ibu pun yang sedang menyusui dan menyayangi anaknya yang begitu luar biasa sayangnya kepada anaknya, dia pun dia tinggalkan anaknya. Karena apa? Karena kengerian dan kedahsyatan daripada hari kiamat ya. Dan di dalam Quran atau disebutkan di halaman 21, tatkala manusia berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa taala, Quran surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6 ya. Manusia akan melewati keadaan yang ada di dalam Quran surat Al-Infitor ayat 1 sampai ayat yang ke-4, yaitu adalah di mana awal Quran surat Al-Infitor menerangkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Langit terbelah, bintang-bintang yang ada di langit pun juga jatuh berserakan. Kemudian lautan pun dijadikan sebagai air yang akan meluap, yang akan menenggelamkan bumi beserta yang ada di atasnya. Wa idzal biharu fujjirat, kemudian juga ya, wa idzal quburu bu'thirat, dan kuburan-kuburan pun juga dibongkar. Artinya dibongkar di sini dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka poin selanjutnya ini tentang masalah kedahsyatan hari kiamat ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Barakallahu fikunna. Silahkan, kita akan membahas satu pertanyaan kemarin yang belum selesai dijawab, satu saja, awal dan akhir ya. Karena waktu kita sudah masuk waktu sholat asar. Bagaimana orang menasihati suaminya yang mampu secara finansial tetapi masih berat untuk melakukan ibadah ya, khususnya ibadah haji dan umroh? Apakah saya boleh pergi umroh sendiri tanpa suami? Maka jawabannya lebih baik jangan, karena sebagian para ulama menggunakan hadis dari Rasulullah SAW, tidaklah seorang wanita bersafar melainkan dia hendaknya bersama mahramnya. Maka kalau bisa beribadahlah dengan suaminya, melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan bersama suaminya. Inilah yang disebut apa? Hidup semati, hidup sekata, dan hidup selalu berada dalam kebaikan, bahkan nanti juga berada di
di akhirat berada di dalam kebaikan. Maka saat ini teruslah ajak suami di dalam kebaikan. Kalau mungkin dia masih berat banyak melakukan kebaikan-kebaikan, teruslah berikan nasihat, ajak dia ke majelis ilmu, dan doakanlah dia semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya untuk bisa menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pasangan kita semuanya bisa menjadi pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang senantiasa taat kepada Allah, pasangan yang senantiasa berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Semoga kita semuanya diwafatkan bersama keluarga dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama keluarga tercinta di akhirat kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.